Assalamualaikum Sobat Ronita. Akhirnya berjumpa kembali dengan saya dengan video yang pasti ditunggu-tunggu, yaitu mesin PSD Binterjet atau mesin PET sablon PET Ronita ya. Jadi ini udah berapa ya? Udah berapa hari dia datang, atau sekitar 2 harian lah kita testing. Tapi yang hari pertama kan saya nggak ikut, atau saya lagi nggak enak badan, jadi nggak sempat ngetes. Nah dari kemarin sampai sekarang baru benar-benar bisa fokus. Nah alhamdulillah kita udah dapat settingan yang menurut kita sudah lumayan lah. Memang belum yang settingan terbaik, karena printer ini memang printer yang benar-benar baru ya. Jadi di dunia, bukan hanya di Indonesia, printer ini teknologi ini baru gitu. Jadi yang mengeluarin pertama memang Cina ya, yang untuk inkjet ya. Tapi kalau untuk yang kelas toner dan sebagainya, Eropa dulu. Jadi Eropa itu memilih memakai teknologi toner yang memang secara printer dan sebagainya memang sudah lebih stabil ya dibanding inkjet. Cuman ada masalah di sana, yaitu costnya terlalu mahal. Nah sedangkan ini adalah versi murahnya dari toner. Jadi teman-teman kalau misalkan udah lihat Fixd atau Forever atau misalkan Oki dan sebagainya, itu adalah sebenarnya sama dengan sablon ini, tapi itu versi mahal gitu. Nah ini adalah versi murahnya, inkjetnya kayak gitu. Jadi hari ini saya udah cukup cukup puas dengan hasilnya, dan insya Allah kita segera mulai open order. Nah cuman permasalahannya adalah yang perlu sangat dipahami oleh teman-teman adalah file. Nah ini yang kita dari kemarin kita nggak mau buru-buru, karena nanti file itu sangat mempengaruhi hasil. Jadi selain mesin itu sendiri, tinta dan sebagainya, film dan sebagainya, ada satu file yang faktor yang tetap punya pengaruh besar, yaitu file. Jadi di dunia sablon digital, file itu pengaruh sekali. Nah ini sama, kita udah pelajarin untuk kaos putih, untuk kaos hitam, untuk kaos abu-abu dan sebagainya, itu sebenarnya dia butuh file yang berbeda gitu istilahnya. Tapi kita mengambil acuan dulu yang kaos hitam, yaitu kaos yang paling rumit gitu istilahnya untuk di setting. Nah ini makanya kita harus lihat ya, kayak file misalkan kita sablon hitam, itu sebenarnya bagusnya kita buang hitamnya, jadi sehingga nanti bisa lebih hasil kaosnya itu nggak ngeblok gitu. Tetapi kalau misalkan kita memang mau nyablon di kaos putih, tentu warna-warna hitam akan masih bisa. Atau misalkan kita mau nyablon di kaos yang warna biru atau warna kuning, itu hitamnya pasti dibutuhkan kayak gitu. Jadi ini adalah settingan yang untuk saat ini kita anggap sudah bisa lah gitu istilahnya ya, untuk udah jauh lebih bagus daripada L1800 kita dengan printer yang sama dan dengan tinta yang sama, dengan film yang sama, tepung juga sama. Nah ini tadi yang udah kita press. Jadi ini yang udah kita press kita memang standar warna-warna seperti ini ya, istilahnya warna-warna rosi. Nah ini putihnya dan sebagainya sudah cukup solid, sudah mendekati printable. Kalau kita bandingkan dengan DX5, printer DX5 atau Epson Printhead Epson DX5, itu udah 11-12 lah kayak gitu istilahnya. Tetapi kalau kita bandingin dengan Epson S80 yang memang 10 color, tentu dia kalah karena ini cuma 4 warna. Tetapi nanti perkembangan selanjutnya pasti akan up dan sebagainya. Jadi teman-teman ini bisa lihat untuk sekarang settingan kita seperti ini udah cukup bagus. Nanti saya video lebih detailnya ya, seperti ini. Nah terus yang paling penting, habis ini kita akan lanjut di kaos putih, karena di kaos putih itu sebenarnya sangat menyenangkan karena dia warna-warnanya cerah sekali. Tetapi ini memang belum begitu sempurna, karena ternyata di kaos putih itu ada settingannya sendiri agar nanti si tepung biar nempel bagus, tetapi kita tidak boros tinta white kayak gitu. Nah oke, sekian dulu untuk hari ini videonya. Kita pasti akan terus, dan insya Allah kita udah siap ready terima orderan. Itu yang ditunggu-tunggu. Tetapi untuk teman-teman kita batasin di 50 cm dulu, 50 cm dulu atau setengah meteran dulu agar enak, karena bahannya cukup, maksudnya bahannya belum full, masih di bea cukai. Nanti kalau udah benar-benar stoknya aman dan sebagainya, baru deh kita gas kayak gitu. Oke, terima kasih. Nanti untuk detail kaosnya saya tunjukin habis ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Baiknya kita bawa ke luar ruangan biar hasilnya benar-benar tidak menipu.
Nah, ini untuk teman-teman juga harus waspada. Artinya ketika membuat file itu, ketika membuat file transparan itu ya, itu usahakan rapi gitu. Jadi benar-benar di cutting rapi, bukan hanya misalkan kalau di Photoshop itu pakai magic wand gitu kan, yang terus di delete. Nah, itu kadang suka di pinggir-pinggirnya nggak rapi. Itu nanti yang bikin lem-lem itu bisa menempel di situ atau membuat kotor gitu. Usahakan benar-benar sebenarnya paling aman ya vektor gitu istilahnya. Ini salah satu contoh file yang saya ambil dari PNG. Nah, nih misalkan kayak gini nih. Jadi ini kita bikin filenya tuh nggak vektor 100% gitu. Itu seperti itu. Jadi dia kotor. Tapi kalau yang benar-benar bagus, ininya ya bagus, nggak kotor. Jadi sekali lagi itu mengaruh transparansi lah. Istilah warna-warna transparansi itu bisa berbahaya. Nah, kalau ini kan benar-benar filenya bersih, jadi dia nggak, lem-lemnya juga nggak ada gitu. Ini padahal satu kali ngeprint, satu kali jalan print juga kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman harus perhatian dengan filenya sehingga nanti hasil bisa maksimal. Kalau untuk putih udah oke, udah bagus ininya putihnya. Ini saya paling seneng nih filenya sebenarnya kayak gini nih. Jadi file hitam untuk kaos hitam. Jadi keren sekali.